Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yohana Anggraningues, saya dari kelas 10B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang peninggalan fisik maupun non-fisik dari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dapat ditemukan dalam berbagai bentuk yang mencerminkan pengaruh besar agama Hindu dan Buddha pada kebudayaan serta peradaban masa itu. Yang pertama ada peninggalan fisik. Pada peninggalan fisik adalah benda-benda yang dapat dilihat dan disentuh, yang langsung menghubungkan kita dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Berikut saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa contoh peninggalan fisik kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama itu candi. Jika teman-teman bertanya apa itu candi, jadi candi adalah salah satu peninggalan fisik yang paling mencolok dari masa kerajaan Hindu-Buddha. Beberapa contoh candi terkenal di Indonesia meliputi. Yang pertama itu ada Candi Borobudur atau Buddha. Candi Borobudur ini teman-teman letaknya itu di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur ini teman-teman merupakan candi terbesar dan terkenal di dunia. Candi ini dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Sailendra. Yang kedua itu ada Candi Prambanan atau Hindu. Yang kedua di sini teman-teman ada Candi Prambanan atau Hindu. Jadi Candi Prambanan ini teman-teman terletak di Yogyakarta. Candi ini teman-teman adalah kompleks candi Hindu yang dibangun pada abad ke-9 oleh Kerajaan Mataram Hindu. Yang ketiga ada Candi Mendut. Ini Candi Mendut teman-teman di dekat Borobudur yang juga merupakan peninggalan Buddha. Yang keempat itu ada jadi Candi Penataran. Jadi Candi Penataran ini di Blitar yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Yang berikutnya ada arca dan patung. Patung-patung dewa-dewa Hindu dan Buddha adalah bukti penting dari pengaruh agama-agama ini. Contoh arca terkenal adalah patung Dewi Surga, Siva, dan Buddha yang ditemukan di berbagai candi. Setelah itu ada prasasti. Jika teman-teman bertanya, apa itu prasasti? Nah, jadi prasasti adalah tulisan yang terukir pada batu atau logam yang memberikan informasi mengenai sejarah kerajaan, raja, dan peristiwa penting. Beberapa prasasti terkenal adalah yang pertama itu ada prasasti Telaga Batu yang ditemukan di Sumatera, memberikan bukti tentang kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, prasasti Canggal dari kerajaan Mataram kuno yang berisi tentang pendirian kerajaan tersebut. Yang ketiga, ada prasasti Karangbambo dari kerajaan Sunda. Selanjutnya ada relik-relik. Nah, relik-relik ini teman-teman seperti gunung-gunung suci, gerbang-gerbang candi, dan sisa-sisa bangunan yang menunjukkan pola arsitektur masa Hindu-Buddha. Selanjutnya di sini teman-teman, saya akan menjelaskan peninggalan non-fisik dari kerajaan Hindu-Buddha. Peninggalan non-fisik itu teman-teman merupakan merujuk pada warisan budaya yang lebih bersifat abstrak seperti tradisi, sistem kepercayaan, seni, dan ilmu pengetahuan. Berikut saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa contoh peninggalan fisik yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada sistem kepercayaan dan agama. Sistem kepercayaan dan agama ini teman-teman pengaruh besar Hindu dan Buddha terhadap sistem kepercayaan yang ada di Indonesia. Seperti ajaran tentang karma, reinkarnasi, serta pencapaian moksa untuk Hindu dan nirvana untuk Buddha. Masih dirasakan hingga saat ini ritual-ritual keagamaan dan upacara adat yang berakar dari agama Hindu-Buddha seperti upacara keagamaan di Pura, Vaisak, dan lainnya. Yang berikutnya di sini teman-teman saya akan menjelaskan sastra dan literatur. Sastra dan literatur ini teman-teman merupakan peninggalan sastra yang menggunakan bahasa Sanskerta dan Melayu kuno, juga merupakan warisan penting.
Berikut contoh dari sastra dan literaturnya itu adalah yang pertama ada kitab Ramayana dan Mahabharata yang diterjemahkan dan diadaptasi dalam budaya lokal, termasuk cerita wayang kulit. Negara Kertagama karya MPU Prapanca yang menggambarkan sejarah kerajaan Majapahit. Arjuna Wiwaha yang mengisahkan tentang dewa-dewa dalam kisah Mahabharata dan Ramayana. Yang kedua, ada seni rupa dan pertunjukan. Pengaruh Hindu-Buddha dapat terlihat dalam seni rupa dan pertunjukan seperti wayang kulit yang menceritakan kisah-kisah dari epik Hindu, serta seni tari dan seni ukir yang menggambarkan dewa-dewa dan cerita-cerita suci. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa dan aksara. Aksara Pallava dan Kavi yang digunakan dalam prasasti dan karya sastra adalah bentuk peninggalan bahasa dan aksara yang berkembang pada masa Hindu-Buddha. Yang selanjutnya ada filosofi dan pemikiran. Pemikiran Hindu dan Buddha mengenai kehidupan moralitas dan tujuan hidup turut mempengaruhi sistem pendidikan dan filsafat Indonesia. Konsep tentang pemerintahan yang bijaksana, adil, dan makmur juga datang dari ajaran-ajaran ini. Jadi teman-teman, peninggalan fisik dan non-fisik ini memberikan gambaran betapa besar pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam membentuk peradaban Indonesia pada masa itu.